Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan taklim virtual dalam topik yang juga dibutuhkan oleh seorang muslimah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum dulu tentang safar ya bagi seorang muslimah. Ya, Bismillah, ada 4 poin yang dibahas secara umum dulu. Yang pertama adalah arti dan keutamaan serta hikmahnya safar. Kedua, ragam safar. Yang ketiga, ya permasalahan fikih ya dalam safar. Dan yang keempat, adab-adab safar. Nanti file yang ada lagi itu cuman word aja ya tentang diskusi pro dan kontra apakah seorang muslimah harus safar dengan mahramnya atau tidak. Ini menjadi file tambahan aja. Ya, mari kita buka arti dan keutamaan serta hikmah safar. Ya, next yang berikutnya, ya safar secara bahasa itu adalah bepergian. Itu safar. Ya, bepergian yang bisa jadi terkait dengan masalah jarak. Karena hanya keluar dari rumah, ini nanti yang menjadi bab perselisihan. Ya, kalau hanya keluar dari rumah, biasanya namanya kharaja, ya khuruj, keluar. Tapi kalau disebut dengan safar, bepergiannya ini menempuh jarak yang bisa jadi diperbolehkan untuk mendapatkan dispensasi dalam banyak masalah ibadah, termasuk ibadah saum, ke ibadah sholat. Ya, ini disebut dengan safar. Ya, kemudian yang berikutnya, jadi secara hukum fikih, safar itu keluarnya seseorang sudah meninggalkan kampung halamannya. Jadi udah meninggalkan tempat dia tinggal untuk satu tempat atau satu jarak yang diperbolehkan diperbolehkan menjamak atau mengqashar salat. Inilah yang akan menjadi bab soal fikih. Ya, kalau belum sampai meninggalkan kampung, belum sampai jarak yang diperbolehkan dalam melakukan dispensasi sholat, namanya bukan safar, namanya ya mungkin hanya bepergian biasa, ya keluar dari rumahnya. Nah, sekarang yang berikutnya, bahwa hikmahnya safar. Ya, hikmahnya safar diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan safar kita bisa melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma di tempat kita aja, di rumah kita aja bisa jadi mutung. Tapi ketika kita keluar dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ini bagian dari peluang untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga next yang berikutnya, ya safar ini juga akan menambah rezekinya kita. Ya, menambah sahabat, karena sahabat itu kan akan memperluas rezeki. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita gimana caranya dengan kita semakin banyak kenal dengan seseorang, apalagi kalau kesempatan kali ini ya memperluas sahabat tidak hanya dengan safar secara offline, tapi kan juga dengan menjelajahi ya tempat-tempat lain secara virtual. Artinya luar biasa kalau dengan pandemi COVID-19 ini memperluas rezeki dengan menambah sahabat, ya bisa dengan safar melakukan perjalanan kita secara fisik, ya bisa juga sekarang kan dengan perjalanan virtual. Ya, kemudian yang ketiga, secara fisik ketika kita safar melakukan perjalanan itu pasti akan menambah pengalaman kita. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ard. Ya, apakah kamu ketika berjalan di muka bumi ini ya kamu pasti akan memiliki hati yang dengan hati ini ya kamu bisa merasakan banyak kenikmatan, kamu punya telinga yang bisa banyak mendengar, kamu punya mata yang bisa banyak melihat ya untuk banyak mengambil hikmah dan pengalaman dari kita melakukan safar. Yang berikutnya ya juga
safar ini pasti melatih mental dan juga kesabaran. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, apa kata Umar? Jangan ngaku saudara kecuali kamu telah melakukan 3 hal. Pertama, sudahkah kamu melakukan transaksi uang dengannya? Sudahkah kamu bepergian dengannya? Sudahkah kamu bermalam di rumahnya? Kalau kamu belum pernah transaksi uang, kamu belum pernah bermalam di rumahnya, kamu belum pernah melakukan perjalanan, belum teruji mental dan kesabaran dalam persaudaraan kamu, jangan ngaku kamu saudara. Karena gara-gara bepergian, gara-gara transaksi uang, gara-gara bermalam di rumah seseorang, akhirnya kan jadi berantakan pertemanan, ya, berantakan persahabatan. Pernah di suatu kali tuh di Mesir, itu ada satu komunitas yang ingin melakukan perjalanan rihlah ya, tamasya ya, cuman untuk refreshing, disiapkan satu bus, ternyata apa, itu saling berebutan posisi duduk, pengen di sini, pengen di situ, akhirnya jadi ribut. Ya, akhirnya apa, sampai pihak penyelenggara membatalkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengambil hikmah, melatih kesabaran kalau dari awal start aja itu udah rebutan. Ya, jadi jangan ngaku ukhuwah, jangan ngaku kita itu kuat, jangan ngaku kita udah terlatih mental keimanan dan kesabaran kita kalau kita belum pernah melakukan safar. Ini salah satu hikmah safar ya, kita melatih mental dan kesabaran. Juga salah satu hikmahnya safar luar biasa. Next yang berikutnya ya, safar ini bisa membuat doa kita, doa kita tuh diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada 3 orang ya yang doanya itu akan diijabah oleh Allah. Doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang musafir, bepergian, dan doa orang yang terzolimi. Ini bagian dari kesempatan untuk dikabulkan doa kita. Jadi orang yang safar dekat sekali dengan Allah, sedekat dengan Allah, sedekat juga dengan surga. Ya, ya. Kemudian sekarang kita lihat ragam hukum safar. Ya, hukum safar itu secara dasar ya ada seperti hukum fikih. Pertama, ada yang safar hukumnya wajib. Baik laki, perempuan, tua, muda, ini hukumnya wajib. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj, yaitu wa'adzin fin nasi bil hajj, ya, melakukan perjalanan ibadah haji ini wajib. Ya, wajib bagi seorang muslim karena untuk melengkapi rukun Islam yang ke-5. Ya, dia akan menjadi gugur ketika memang di kondisi yang tidak mampu. Apakah fisiknya yang tidak mampu, apakah ekonomi yang tidak mampu, atau segala macam baru dianggap gugur. Tapi kalau dia kondisi mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, ya ada kesempatan, lalu dia tidak mau, berarti dia meninggalkan kewajiban safar yang wajib, yaitu menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ada hukumnya safar, itu sunnah. Berarti dia mendapatkan kebaikan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah. Ya, misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah nih dalam safar, berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan, mencegah orang lain dalam kemungkaran, dalam rangka menyambung silaturahim, berdagang untuk mencari nafkah, menuntut ilmu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, umroh sunnah, ini hukum-hukum yang kategorinya safar sunnah. Ya, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, bukan berarti semua kategori safar kita harus persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang namanya safar tergantung tujuan, tempat, teknologi yang bisa jadi berkembang. Tidak melulu hanya ada di zaman Rasul. Maka hukum safar yang ketiga ya adalah mubah. Mubah-mubah aja. Yang namanya mubah berarti sifatnya tidak dilarang dan juga tidak diwajibkan. Seperti makan tuh mubah-mubah aja. Dia menjadi pahala ketika bermanfaat, menjadi dosa ketika mudarat. Dia menjadi wajib ya ketika orang
di kondisi yang wajib makan, contohnya orang yang puasa wajib berbuka, dia menjadi haram. Contohnya orang yang puasa makan sebelum waktu maghrib. Ya, ini sifatnya mubah. Mubah itu berarti tergantung manfaat dan mudorot. Contohnya apa? Melakukan perjalanan rekreasi, untuk hiburan, ya untuk untuk menaklukkan hati, menguatkan hubungan antara satu keluarga, orang tua dengan anak. Ini ya no problem. Hukumnya mubah-mubah aja. Jadi jangan lihat Rasul aja dulu nggak pernah rekreasi, Rasul aja nggak pernah jalan-jalan. Bukan lihat itu, tapi ini kembali kepada manfaat. Ya, karena di dalam hadisnya Rasulullah SAW, segala sesuatu selain zikrullah itu sia-sia. Ya, kecuali 4 hal: bercanda dengan istri, melatih kuda, memanah, dan berlatih berenang. Ini bukan berarti akhirnya, waduh, ya ini kan bukan dalam rangka bercanda, enggak ya. Ketika semua dalam rangka zikrullah, ya mengambil kebaikan dari apa yang kita lakukan, no problem, nggak masalah. Ya, nah sekarang ada lagi safar yang jatuhnya bisa jadi makruh, bahkan jatuhnya kepada haram. Ya, yang tadi kan mubah. Jadi jangan lihat tempat rekreasinya ada atau enggak ada di zaman Rasul, tujuannya ada tidak ada zaman Rasul. Jadi selama dalam kategori zikrullah, ingat sama Allah, tidak melakukan hal yang makruh, tidak melakukan hal yang haram, ini no problem. Misalnya nih, ya ini yang sifatnya makruh. Ya contoh apa? Melakukan perjalanan yang berlebihan atau melanggar adab dan etika dalam safar. Nah, saya ngasih contoh bepergian sendirian, ini bukan maksudnya hanya sekedar untuk seorang muslimah. Karena untuk seorang perempuan, nanti yang menjadi ruang perdebatan bukan sendirinya, tapi bersama dengan mahram atau tanpa mahram. Sedangkan yang masuk kategori makruh di sini bepergian. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat menganjurkan untuk melakukan segala sesuatu itu berjamaah, minimal berdua. Ya, karena kalau sendirian, artinya sendirian di sini itu tidak dijamin keamanannya. Ini yang kondisinya di warning, di hati-hati. Tapi kalau sendirian dipastikan aman, memang tidak ada teman yang dikenal, tapi ada teman yang memang dijamin keselamatan, misalnya ya secara perjalanan transportasi itu jelas identitasnya, dengan teman-teman yang memang kondisinya itu bisa difahami, bisa menjaga keselamatan, bukan artinya dia sendiri diri ya dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman. Ini yang makruh. Kenapa? Karena bisa mendatangkan sisi bahaya. Sedangkan nanti bab bersama dengan mahram atau tidak bersama mahram ini kita akan diskusi kenapa terjadi perbedaan dan bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang makruh di sini baik laki-laki atau perempuan, ya ketika dia bepergian sendirian tanpa ada orang yang bisa menjamin keselamatannya, ya kondisi perjalanannya juga tidak dijamin, bagaimana ini yang menjadi makruh. Ya, kemudian yang kelima, hukumnya haram ketika melakukan perjalanan jelas-jelas untuk kemaksiatan atau dengan cara yang maksiat. Ya, ini baru disebut dengan haram. Termasuk mendatangi satu tempat yang memang dalam kondisi ada wabah, itu dilarang di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ketika ada wabah di satu tempat, yang dari luar tidak boleh datang, yang di dalam tidak boleh keluar. Ini beberapa yang menjadi hukum safar. Nah sekarang mari kita lihat next yang berikutnya. Beberapa permasalahan yang bisa terjadi pada saat safar berkaitan dengan masalah rukhsah ibadah, dispensasi yang bisa dilakukan. Apa yang pertama? Ya, ada kalanya nih orang berpendapat yang boleh mengambil rukhsah itu hanya safar yang wajib,
sunnah, dan mubah. Sedangkan safar yang makruh dan safar yang haram nggak boleh mengambil rukhsah. Ini pendapat ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Hanya yang kategori wajib, safar sunnah, atau safar mubah. Kalau yang makruh tadi, yang sendirian, tidak dijaga keselamatan, atau ke tempat yang memang maksiat, ini tidak boleh mengambil rukhsah. Yang kedua, ya ada pendapat kayak Imam Abu Hanifah diperbolehkan mengambil rukhsah semua jenis safar. Ya mau safar yang haram pun ketika dia mau mengambil rukhsah ya silakan saja. Kenapa? Karena nanti semua akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah pahami ini, ayo sekarang kita lihat fikih yang berkaitan dengan apa aja sih ya rukhsah yang diperbolehkan ketika kita melakukan safar. Ya, ada beberapa ragam rukhsah. Pertama, dalam mengqashar dan menjamak sholat. Ya, yang kedua, boleh ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa di siang hari. Yang ketiga, pada saat hari Jumat, bagi seorang laki-laki, dia boleh tidak melakukan sholat Jumat. Ya, yang keempat, ya dia diperbolehkan ya untuk sholat sunnah, ya pengen tetap nih sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya di atas kendaraan. Ataupun bisa jadi sholat wajib tidak bisa dilakukan di tempat yang singgah, ya bisanya dilakukan di kendaraan. Ya maka diperbolehkan dia melakukan sholat sunnah maupun sholat wajib di kendaraan. Nah yang berikutnya, boleh dia tidak berwudu tapi hanya mengusap sepatu atau mengusap sorban. Namun nggak sembarangan sepatu yang bisa diusap ya, karena nanti kategori sepatu yang bisa diusap atasnya adalah bukan kaos kaki. Karena kalau kaos kaki berbahan yang bisa tembus air, sedangkan kategori yang boleh mengusap atasnya itu adalah sepatu yang tidak tembus air, ya, tidak menyerap air. Ya, sedangkan sorban itu kan biasanya di kepala, ya, ketika memang hanya membasuh kepalanya saja pada saat dia wudhu atau pada saat dia mandi, diperbolehkan untuk kategori orang-orang yang melakukan rukhsah perjalanan ya dalam kategori yang syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, mari sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan qasar? Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 101 nanti akan kita bahas bahwa yang dimaksud dengan rukhsah yang diperbolehkan bagi orang yang musafir memang ayatnya menggunakan kata qasar. Karena kalau qasar diperbolehkan qasar berarti diperbolehkan juga menjamak. Semua yang diperbolehkan mengqasar berarti diperbolehkan menjamak. Ya, qasar itu meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Jadi ketika memang dia hanya mau mengambil qasar saja tanpa menjamak berarti hanya sholat 2 rakaat. Ya, tapi kalau dia hanya menjamak saja tanpa mengqasar berarti bisa jadi kan 4-4. Ada kalanya dia ingin mengambil paket sekaligus jamak qasar. Jadi digabung, jamak itu digabung, qasar itu diringkas. Yang harusnya 4-4 zuhur sama asar jadi 2-2. Nah, ini yang dimaksudkan diperbolehkan dalam masalah orang yang musafir. Ya, yang berikutnya. Ya, ini dia. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut dengan dispensasi memang bukan bahasa jamak bukan bahasa jamak tapi menggunakan bahasa qasar. Fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun taqsiru. Ini dengan qasar. Tapi nanti setiap yang diperbolehkan qasar berarti di situ juga diperbolehkan menjamak. Next kita lanjutkan. Nah, sekarang bagi orang yang sedang musafir nih, ya, mana yang lebih utama perjalanannya? Dia lebih utama mengqasar ya dengan menjamak atau ya dengan qasar aja ya tanpa menjamak.
ya, atau menjamak saja tanpa qasar. Ini terjadi perbedaan pendapat. Mari sekarang kita lihat. Ya, jadi kita bahas umum-umum dulu ya, baru nanti kita akan bahas diskusi tentang polemik-polemik perbedaan khilafiyah yang terjadi. Nah, pendapat pertama, lebih utama menyempurnakan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Udah, walaupun kita tahu nih kita boleh jamak qasar, tapi kita tetap aja ya sholatnya juhur-juhur, asar-asar. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat yang kedua seperti pendapat Imam Maliki, ya sama aja. Mau jamak silakan, mau qasar silakan. Yang penting sholat itu udah utama. Tapi pendapat ketiga, qasar lebih utama. Ya, itulah pendapatnya. Ya, kebanyakan mayoritas Imam Ahmad ya. Ya, tapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki itu mengatakan bahwa wajib diqasar. Nah, sedangkan pendapat kelima, qasar itu kalau yang sunnah-sunnah aja. Ya, qasar itu sunnah hukumnya, meninggalkannya malah makruh. Nah, dari sini perbedaan pendapat jangan bikin kita bingung. Ya, kenapa? Karena kan kita bisa jadi dalam kondisi musafir nggak sendirian. Musafir ini bareng sama rombongan. Berarti bagaimana kesepakatan rombongan? Jangankan rombongan, suami istri aja deh. Jangan sampai gara-gara dispensasi ini jadi ribut. Karena sering kali kasus kalau pulang kampung ya, itu kan yang kalau bawa mobil misalnya, yang nyupir kan bisa jadi nyonya ya duduk manis. Nah, jangan sampai setiap pulang kampung yang ribut ya, yang bikin masalah dan keributan ini hanya masalah sholat. Ya, bapak kepengennya nggak mengambil jamak dan qasar, tapi bapak kepengen tetap di setiap waktu sholat Zuhur mampir, asar mampir, maghrib mampir, karena kan jadi kepingin lempengin kaki lah ya, karena apa namanya habis nyetir capek. Nah, sedangkan nyonya, nah kita nih yang duduk manis nih, kan bete di mobil, kepengennya cepet sampai. Jadi bisa jadi si nyonya ini, kita ini kepengennya udah kenapa sih Pak? Udah dapat hadiah jugaan dari Allah. Ya, singgahnya udah kita kan sholat subuh nih, udah sholat subuh langsung zuhur bablas. Nah begitu asar ya baru kita singgah di satu masjid, kita sholat zuhur sama asar ya, sekalian bisa deh tuh kalau mau maghrib sama isya. Kalau enggak ya udah kita mampir zuhur aja, sekalian makan siang. Setelah itu sekaligus sholat asar ya makan siang, langsung plus sampai rumah ya, sampai tujuan kan udah isya. Ada kalanya begitu, nyonya kepengennya kan cepat sampai, jadi nggak suka kalau singgah-singgah. Bapak yang nyupir kepengennya singgah-singgah sekalian sholat. Nah ini jangan sampai jadi ribut. Padahal 5 pendapat ini bisa jadi satu orang dengan orang yang lain kan kondisi beda-beda. Nah kecuali kalau bapak dan ibu memang ingin mencari pengalaman, ya udah kali ini kita nggak usah jamak qasar, setiap masjid kita singgah di waktu sholat ya. Tapi ketika di satu jalan yang lain, ya udah sekarang kita coba ya singgahnya satu kali di waktu zuhur, sambil makan, sambil jamak ya zuhur dan asar, nanti baru perjalanan langsung sampai ke lokasi. Nah semua ini kembali kepada diskusi, karena jangan sampai perjalanan yang doanya mustajab, doanya dikabulkan, tapi jadi ribut hanya gara-gara soal mana yang terbaik ketika seorang itu musafir. Nah sekarang permasalahan yang berikutnya, ada satu kasus yang mengatakan diskusi ini sebenarnya berapa jarak orang yang boleh sholat 6 jamak qasar, 60 kilo kah, 80 kilo kah, atau bagaimana? Ada juga kadang nggak pakai jarak. Nah ini ada pendapat dari beberapa ulama. Jumhur ulama ini menyebutkan kalau dia dibolehkan jamak qasar jika 80 km. Jadi di atas 80 kilo. Ya, ini yang disebut dengan
perjalanan yang diperbolehkan jamak qashar. Next yang berikutnya. Tapi ada lagi yang mengatakan ya safar mutlak, artinya selama dia keluar udah melewati batas daerahnya, ya tujuannya baik dan mungkin dia mengalami kendala kondisi yang tidak nyaman, tidak memungkinkan untuk melakukan sholat di perjalanan, ya udah nggak apa-apa. Dia bisa melakukan jamak dan qashar. Ada kalanya kan bisa jadi melewati batas kota ya, dan dia nggak mungkin singgah. Kenapa? Karena kan angkutan umum ya, mobilnya bareng-bareng, nggak mungkin kita sepakat, kecuali kalau suami istri kita bisa sepakat. Tapi kalau misalnya transportasi umum ya, ini bisa jadi kan tidak mungkin untuk kita singgah ya, walaupun mungkin nggak nyampe 80 kilo. Next Mbak yang tadi. Ya ini nggak mungkin mencapai 80 kilo, hanya nggak nyampe 80, tapi kondisinya ya udah melewati batas kota, melewati daerah. Itu selama memang niatnya sudah niatnya safar, udah masuk waktu sholat dan tidak memungkinkan untuk sholat di tempat yang bisa dia singgah, silahkan untuk melakukan jamak dan qashar. Nah sekarang ya berapa batas ya waktu yang diperbolehkan. Nah ini kalau menurut siapa, Imam Ahmad bin Hambal ya, dari periwayatan hadis Imam Ahmad itu Rasulullah SAW waktu boleh menjamak qashar itu ketika Rasulullah perang di Tabuk, nggak tanggung-tanggung 20 hari. Ya kalau menurut Ibnu Abbas ya, yang akhirnya menjadi madhabnya Imam Hanafi ya, dia melakukan bahwa Rasulullah ketika sudah tinggal di Madinah ya, lalu kemudian ke Mekah ya, tinggal di Mekah ya selama bukan bermukim ya, dia memang dalam kondisi perjalanan ya, selama 19 hari beliau mengqashar sholat ya. Sedangkan menurut siapa, Ibnu Umar, anaknya, ini udah mulai madhabnya sahabat yang dipakai oleh tabiin, yaitu Ibnu Umar itu pernah tinggal disuruh untuk dakwah di satu negeri ya, itu dan sangat sulit untuk melakukan sholat pada saat itu ya, di setiap waktu, maka dia menjamak qashar sholat selama 6 bulan. Nah artinya pendapat ini, pengalaman ini bukan menjadi perselisihan, tapi inilah Islam. Sholat itu amal yang pertama kali dihisab ya, dengan kondisi seseorang tinggal di lokasi yang bisa dia sholat secara nyaman di setiap awal waktu sholat atau tidak, kan bisa jadi kondisinya beda-beda, keamanannya beda-beda. Dan semua ini terangkum di dalam data dokumentasi fikih agar menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Terus yang berikutnya, next ya, ada lagi sekarang ulama sepakat bahwa selama masih niat safar, belum niat tinggal, jadi belum dapat belum niat tinggal walaupun tinggalnya sementara, itu dia masih sekedar safar ya, harus pulang, maka diperbolehkan mengqashar ya, menjamak dan qashar. Tapi kalau udah niat mukim ya, walaupun ya selama 3 hari tapi udah niat mukim ya, misalnya udah niat ngekos, berarti kan udah mukim muqata'ah ya, mukim sementara ya, dia hanya diperbolehkan menjamak qashar 3 hari, maka hari keempat ya itu dia sudah dianggap ya mukim yang tidak melakukan jamak dan qashar ya. Tapi kalau dilihat dari tadi hadisnya Rasulullah SAW, orang itu masih dibilang perjalanan tugas ya, itu ketika sampai 20 hari seperti waktu perang Tabuk. Ya next yang berikutnya, ini tadi sudah saya sedikit sampaikan ya, berarti siapa yang diperbolehkan mengqashar berarti dia memperbolehkan menjamak.
Hanya saya lebih tegaskan lagi, kalau menjamak berarti menggabung 2 waktu sholat. Next yang berikutnya, dalam perjalanan Rasulullah SAW, Rasulullah pernah ya dalam menjamak ini tidak dalam kondisi dia musafir, tapi menjamak ada kalanya di kondisi-kondisi yang memang ada darurat. Ya, misalnya dalam melakukan yang ketiga dan keempat aja, ya sakit dan hujan. Ya, lagi sakit atau lagi hujan deras yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah, ya ketidaknyamanan karena mungkin di perjalanan ini kalau kita ya tidak melakukan jamak ya sebelum perjalanan bisa-bisa kena macet yang akhirnya ketinggalan nih waktu asar. Ya udah kita jamak zuhur dengan asar karena melihat hujan, potensi macet ini nggak apa-apa. Orang yang sakit juga begitu. Aduh berat sekali kalau harus turun. Ya misalnya sakit tipes itu kan harus turun ke kamar mandi, ya atau harus wudhu lagi, atau orang yang sudah subuh, ya ketika memang kondisinya berat, dia diperbolehkan untuk menjamak. Ya, memperbolehkan menjamak juga memperbolehkan untuk mengqashar. Atau karena halangan uzur umum lah, ya kondisinya contoh ya seorang dokter yang harus mengoperasi ternyata ya waktu operasinya itu sampai tidak mungkin ditinggal dan harus memakan waktu sholat ya karena operasinya cito. Ini hal-hal yang sifatnya darurat, tidak dengan nawaitu, tidak dengan kesengajaan, ini diperbolehkan untuk menjamak qashar. Nah sekarang kita masuk lagi ke adab bepergian. Ini bicara masalah adab. Ya, ada perpergian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama apa? Ya pastilah ya kita berpamitan dan minta didoakan dan saling mendoakan. Ya karena ketika bepergian itu doa orang yang bepergian makbul, agar ketika berpamitan orang-orang yang tahu kita mau pergi mengambil kesempatan menitip doa selama kita bepergian agar terkabul doanya. Ini kan kebaikan juga, manfaat juga buat kedua belah pihak. Karena ketika kita mendoakan orang lain, kan pada hakikatnya kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Berwasiat jika diperlukan. Ini biasanya kalau udah berwasiat, nah ini perjalanan-perjalanan yang memang resiko tinggi. Ya, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ibadah haji, ya yang bisa jadi dengan kondisi yang sudah sepuh, nah kondisi yang mungkin dia berpikir kalau ternyata 45 hari kan kalau haji biasa itu, ya itu kalau ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan, terjadi ada apa-apa, maka dengan wasiat ini sudah bisa menjadi pegangan untuk keluarganya melakukan pesan-pesan yang ditinggalkan selama bepergian. Juga adabnya tidak bepergian sendirian. Ya ini sekali lagi babnya nggak cuma perempuan, laki-laki juga demikian. Agar ketika bepergian bersama dengan teman, ini saling menguatkan, saling memberikan kebaikan, yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, untuk mengukur persaudaraan. Ya. Kemudian juga mengangkat pemimpin ketika melakukan perjalanan. Artinya belajar untuk berkoordinasi dalam persaudaraan untuk menguji ukhuwah di antara kita. Ya, ini bukan sebagai pemimpin yang seperti dalam sebuah tatanan negara, enggak ya. Ini hanya untuk melatih bagaimana ketika dalam musafir, ada adabnya, ada etikanya, mana yang didengar, mana yang mendengarkan, ya karena nanti bicara masalah mengatur ya mengatur nanti sholatnya bagaimana. Ini kan perlu ada kebijakan kebersamaan. Artinya belajar kebersamaan itu dengan adanya kepemimpinan. Ya juga membaca doa safar yang disunahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya juga memperbanyak doa dan berbagi dalam perjalanan. Sekali lagi ini untuk mengukur sejauh mana ukhuwah di antara kita. Ya, next yang berikutnya. Nah, ini adab-adab umum aja ya.
Kalau udah selesai dari satu urusan, segera pulang. Ya, karena jangan lupa bepergian itu bagian dari proses untuk mengukur ikatan dalam rumah tangga. Karena hati-hati dalam rumah tangga itu yang diminta oleh Allah adalah sakinah. Ya, apa itu sakinah? Di antaranya adalah tinggal serumah. Artinya tempat berlabuh itu rumah, saling kenyamanan, saling berikan ketenangan. Tapi kalau ada di antara pasangan itu lebih senang meninggalkan rumah, lebih senang bepergian, ya nggak pulang karena ada sesuatu di rumah, berarti ada yang nggak beres dalam rumah tangganya. Ya, ini salah satu sunnahnya Rasul, namanya juga adab ya, sunnahnya Rasul. Rasul tidak kembali ke rumah di malam hari, kecuali keluarga memang sudah dikabarkan, keluarga sudah disampaikan informasi. Ya, ini adabnya dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika mau pulang, beliau selalu mengabarkan dulu kepada keluarganya, karena istrinya diberikan kesempatan untuk beramal soleh, ya menyiapkan, menyambut. Ini kan bagian dari ibadahnya istri ketika menyambut suami pulang. Artinya tidak kembali ke rumah pada malam hari ini bukan suatu hal yang mutlak, tapi yang diajarkan sama Rasul adalah memberikan informasi terlebih dahulu. Yang melaksanakan sholat 2 rakaat, mengadakan penjamuan sederhana, ini biasanya dilakukan ketika seseorang menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, next yang terakhir, ya, ini alhamdulillah semoga kita mampu menjalankannya. Nah, sekarang saya mohon izin Mbak Rifah, ada satu file Word, boleh saya share sendiri ya kalau Word ya? Ya, silakan Bu Ustazah. Nah, tadi sebentar. Ini dia nih. Nah, ini ada diskusi beberapa polemik ya tentang wanita dan safar. Tadi kan secara umum, sekarang muslimah. Secara umum. Ya, pertama polemik wanita safar. Ya, terjadi khilafiyah apakah wanita itu bepergian harus dengan mahram atau tanpa mahram. Ayo kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Kenapa terjadi khilafiyah? Ya, pertama kita akan lihat naskahnya hadis yang berpotensi menyebabkan perbedaan ijtihad. Ya, pertama ada hadis yang melarang tanpa mahram untuk wanita. Misalnya tidak diperbolehkan wanita ya pergi selama 3 hari kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, hadis ini menggunakan kata safar. Ya, jadi memang dalam kondisi musafir seperti yang tadi saya sampaikan. Berarti melakukan perjalanan yang memang nawaitu meninggalkan rumah. Nah, dari hadis ini ada yang mengatakan bahwa wanita tersebut ketika melakukan perjalanan meninggalkan rumahnya karena satu tempat yang jauh, maka dia tidak boleh bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, bahkan hadis ini ada pendapat lebih tegas lagi, nggak hanya dia diiringi dengan mahram, tapi ya dia tidak hanya izin dengan mahram, tapi juga harus menemaninya. Dan mahram yang dimaksud adalah laki-laki. Ini pendapat pertama dari hadis yang pertama yang mengatakan haram wanita pergi melakukan musafir selama 3 hari kecuali dengan mahram. Jadi mahramnya nggak sekedar izin, tapi mahramnya harus menemani, kemudian juga mahramnya harus laki-laki. Sedangkan ada hadis yang memperbolehkan tanpa mahram. Ya, tunggu sebelum ke sini. Dari hadis ini ada perbedaan pendapat. Yang dimaksud dengan mahram itu ada kalanya seperti Imam Syafi'i. Itu cukup dengan izinnya aja. Jadi ada yang harus dengan menemani, ada yang cukup izin. Dengan dia mengantongi izin berarti
mahram itu sudah membersamai dengan izin. Karena mahram bisa jadi kenapa memberikan izin, karena dia sudah melihat adanya jaminan keamanan. Juga mazhab Imam Syafi'i menyebutkan mahram yang dimaksud nggak mesti laki-laki, tapi bisa jadi yang namanya mahram adalah sesama perempuan, hubungan perempuan. Dalilnya juga ada dalam surat An-Nur, karena dalam surat An-Nur ayat 31 yang disebut dengan mahram yang diperbolehkan melihat aurat kita, nggak hanya di dalam ayat itu disebutkan laki-laki, ayah, mertua, saudara kandung laki-laki, anak laki-laki, tapi juga yang sesama bisa ikhina perempuan. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, ya ketika memang pakai hadis ini, yang penting izin berarti jaminan diperbolehkan karena sudah terlihat ada keamanannya, juga bisa jadi dengan rombongan perempuan. Nah, itu diperbolehkan. Nah, juga ada hadis nih yang memperbolehkan ya tanpa mahram, yaitu hadis riwayat Bukhari ketika Rasulullah SAW menyebutkan seandainya kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat seorang wanita yang mengendarai sebuah kendaraan, dia melakukan dari perjalanan Hira, itu dari satu daerah di luar Mekah, melakukan tawaf ke Ka'bah tanpa rasa takut sedikit pun. Artinya ya, benar-benar dijamin keamanannya. Nah, kalau kita perhatikan mas sekarang, kendaraannya ini kan dengan jaminan keselamatan armada penerbangan, jelas siapa orangnya, tujuannya kemana, orangnya semua niatnya sama. Nah, ini diperbolehkan melakukan perjalanan memang ketika dijamin tanpa ada rasa takut, berarti dijamin ada keamanannya. Hadis lain, ya Rasulullah SAW menyebutkan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jadi jangan larang hamba-hamba Allah itu ke masjid. Ya, kemudian juga hendaklah yang penting mereka ketika keluar itu berpakaian yang menjaga aurat, ya dalam kondisi pakaian yang tidak hanya sekedar menjaga aurat tapi juga menjaga martabat dirinya. Nah, dari kedua hadis ini ya menunjukkan syarat ya tanpa mahram nggak apa-apa, tapi harus memenuhi syarat yang lain, ya yaitu dijamin dengan aman, ada izin, juga menjaga aurat ya dalam perjalanannya. Mahram bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Ayatnya bisa surat An-Nisa ayat yang ke-23 atau tadi surat An-Nur ayat ke-31. Sekarang tinggal pilihan kita mau pakai mazhab yang mana, karena yang menjadi perselisihan itu hanya kategori safar. Cuma kadang nih di masyarakat kita agak-agak ketat. Ya yang keluar, sekedar keluar aja, kharaja, sekedar keluar aja nggak boleh. Ya, ada, saya punya satu kasus, itu belanja, itu harus ditemenin sama mahramnya. Ya harus pergi ke sana, harus dengan mahramnya. Artinya cuman keluar masih ruang lingkup wilayahnya aja nggak boleh sendirian. Ya silakan, berarti kan itu saking sayangnya laki-laki yang ada di sekelilingnya terhadap perempuan ini, sehingga sekedar kharaja, sekedar keluar aja itu harus ditemani. Walaupun hadisnya ini awalnya kan hanya menggunakan kata safaro, berarti pergian yang jauh. Nah, jadi walaupun dia dengan mahram atau tanpa mahram, sepakat para ulama yang penting izin, harus izin mahram. Ya, izin itu berarti harus laki-laki yang bertanggung jawab penuh. Entah itu suami jika dia sudah punya suami, entah ayah kalau dia belum punya suami. Kalau ternyata suami atau ayah nggak ada, berarti kan laki-laki yang memang bertanggung jawab terhadap jaminan kehidupan perempuan tersebut. Kedua juga sepakat tujuannya harus tujuan yang maslahat. Ya, diprediksi perjalanannya aman. Bukan dalam rangka nusyus. Ini yang tadi saya sedikit singgung. Ketika sudah pergi, selesai urusan, segera pulang.
Karena kalau bersengaja meninggalkan kewajiban sebagai istri, bersengaja meninggalkan kewajiban sebagai suami, lama-lama di luar karena nggak kepengen pulang, karena udah bete ngelihat suami sama anak di rumah, berarti dia jatuhnya haram. Kenapa? Karena jatuhnya adalah nusyus. Nusyus itu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 juga ada dalam pasal undang-undang perkawinan di Indonesia ketika seorang suami atau seorang istri bersengaja keluar meninggalkan pasangannya. Kalau nusus istri surat An-Nisa 34, nusus suami surat An-Nisa ayat 128. Ya, jadi jangan sampai alasan keluar walaupun niatnya belajar, niatnya nyari nafkah, niatnya kebaikan, tapi memang udah bete, udah sebel sama yang di rumah. Berarti Allah yang Maha Tahu, berarti dia melakukan nusyus. Yang kelima, hindari kemudorotan selama melakukan perjalanan. Ya, juga jangan melanggar kesepakatan suami istri. Mungkin pernah saya cerita, itu ada seorang wanita yang dia nggak boleh sama suaminya kalau keluar itu pakai minyak kayu putih. Saya bilang no problem, berarti Anda haram hukumnya pakai minyak kayu putih. Bukan karena zatnya minyak kayu putih, tapi karena sudah jadi kesepakatan suami istri. Dan begitu digali, kenapa suaminya nggak boleh memperbolehkan istrinya pakai minyak kayu putih? Ya karena suaminya itu punya pengalaman, ya itu dia jatuh cintanya dia dengan si istri ya karena bau babynya itu. Nah dia tidak mau kalau ada kejadian kayak begitu. Iya, Masya Allah ya. Simpel banget perasaan. Iya, tapi udah deal. Jadi istrinya udah deal, ya udah aku nggak pakai minyak kayu putih. Bu, emang minyak kayu putih hukumnya haram. Yang menjadi haram untuk Anda ketika Anda sudah melakukan kesepakatan. Kecuali kalau Anda masih negosiasi. Ya, kalau Anda udah deal, ya udah berarti minyak kayu putih ketika melakukan perjalanan hukumnya haram. Yang penting jangan melanggar kesepakatan. Ingat kalau udah kesepakatan berarti seorang muslim itu terikat dengan amanah. Ya, dan juga menjaga aurat ya selama melakukan perjalanan sebagai aib, sebagai apa ya, hal yang perlu dijaga amanah ya karena ini adalah haknya suami. Nah, saya menambahkan sedikit ya dalam masalah transportasi. Ya banyak sekali nanya, Bu, hukumnya apa kalau kita naik ojek ya keluar? Ojek itu nggak ada di zaman Rasul. Sama halnya juga ketika berdua-duaan berarti kan dengan supir itu juga berdua-duaan. Nah, babnya yang harus dipahami adalah transportasi ini adalah perkembangan ilmu sains. Jadi kemaslahatan, kemudorotan, efek, manfaat ini berkaitan dengan masalah kontemporer. Kembali ke di sini nih, kembali ke sini, izin ketika memang sudah punya suami, berkomunikasi, perginya sama siapa, naik kendaraan apa, agar itu tadi, jika terjadi apa-apa dengan istri, suami kan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Agar meringankan beban suami, bertanggung jawab, jaminan ya istri yang menjadi amanah untuk dijaga, maka hal-hal yang seperti kayak begini nih, transportasi umum jangan masuk ke ranah fikih yang akhirnya jadi perdebatan, dikembalikan kepada diskusi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, kan begitu. Kemudian juga ini tadi udah dalam melakukan perjalanan harus ada adabnya. Semua adab ya. Tujuan maslahat. Nah, sekarang ini perhatikan dalam dispensasi ya karena saya pernah ditanya, Bu, wudhunya gimana? Boleh nggak kita yang pakai apa cuman di atas sorban itu? Ya, perhatikan Rasulullah tuh mengusap khuf, mengusap sorban itu di kondisi dia dalam kondisi mandi junub dan itu bukan dalam kondisi wudhu tapi mandi junub. Kalau junubnya karena haid dan nifas itu disuruh dilepas. Ya, tapi kalau junubnya karena hubungan suami istri itu boleh ya di kondisi yang memang dingin, tidak memungkinkan. Nah, sekarang kita mau mengambil dispensasi
berwudu dengan memakai ngesap di atas kepala, ya lihat kondisinya darurat atau tidak darurat. Kalau memang di tempat umum segala macam tidak mungkin, ya kita bisa mengambil wudunya tidak di tempat umum, karena kan wudu itu nggak mesti dengan air yang mengalir pakai keran. Anda gunakan segelas air, gunakan pakai waslap ya di dalam mobil, ya itu kan bisa. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya bisa dengan kita bertayamum. Jadi boleh ketika memang tidak memungkinkan berwudu secara sempurna, sebab anggota wudu itu yang harus dibasuh itu 4, wajah, tangan, kepala, dan juga kaki. Nah, kalau memang jilbab ada jilbab itu kan bisa tangan kita masukin ke sela rambut. Artinya sih sekarang tinggal kita mencari peluang ikhtiar mungkin atau nggak mungkinnya. Tapi kalau nggak mungkin, silahkan dispensasi berwudu. Jika tidak memungkinkan maka dengan bertayamum. Hal yang sama ketika mandi wajib. Karena saya pernah banyak kasus itu teman-teman yang suci dari haid itu di kantor, ya dia suci di waktu zuhur, jangan sampai nggak sholat, ya. Kenapa? Karena ketika dia sudah suci dari haid di waktu zuhur, pada saat itu dia wajib sholat. Ya, gimana caranya sholat? Dia harus mandi. Nah, sekarang masalahnya mandinya bisa atau nggak bisa, ini kan tergantung situasi dan kondisi. Kalau tidak ada toilet, nggak ada kamar mandi yang bisa buat mandi, tapi adanya dry toilet, baru ya, kemudian dia tidak bisa pulang, ya silahkan dia mengganti mandi dengan tayamum, bukan akhirnya malah nggak sholat, karena waktu zuhur, waktu asar, ya yang sudah suci dia wajib sholat, bukan berarti dia nggak mandi, ya karena nggak bisa mandi lalu nggak sholat, mandinya diganti dengan tayamum untuk melakukan kewajiban mensucikan diri dari hadas besar. Wudunya ya wudu biasa. Ini yang perlu diperhatikan. Juga tadi sholat ya, baik mau pilihannya jamak kosor oke, mau pilihannya sholat tetap di kendaraan juga oke. Jangan dijadikan masalah. Ya, nggak mungkin disuruh berhenti, ya maka sholatlah di kendaraan, ya no problem. Kiblatnya bisa gugur dengan yang penting jika memungkinkan pas Allahu Akbar di takbir awal kita menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya carilah di posisi yang kita sudah yakin adaan mustaqbilal kiblat, kita menghadap kiblat. Artinya semua ini Allah berikan kemudahan buat kita, karena sekali lagi perjalanan musafir ini baik buat kita, tapi yang namanya kewajiban sholat ini terikat dimanapun dan kapanpun juga. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira inilah sekedar gambaran yang bisa saya sampaikan tentang muslimah dan fikih safar. Saya kembalikan ke Bu Dini ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Ya, buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mari kita biar bisa didiskusiin sama-sama. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya, silahkan Bu Nadia. Mohon tanya ya Bu. Begini Bu. Ya. Begini, tadi kan Bu Ustazah sudah menjelaskan kalau kita keluar rumah itu sebaiknya harus didampingi oleh muhrim kita ya. Ya, itu ada nggak Bu batasan jaraknya berapa kilo kita harus didampingi gitu? Apakah untuk yang jarak dekat pun kita harus didampingi oleh muhrim kita? Karena kebetulan di sini kan saya sering main tuh ke rumah teman-teman. Nah, apakah sebenarnya itu tidak dibolehkan, Bu? Ya. Mohon penjelasannya ya Bu Ustazah. Terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, bab khilafiyah. Ini kan bab khilafiyah. Mungkin bahasa tepatnya itu mahram ya, bukan muhrim.
Karena kalau muhrim, bahasa Arabnya muhrim itu orang yang pakai ihram. Tapi kalau disebut dengan mahram berarti laki-laki yang menjadi orang yang tidak diperbolehkan menikah dengan kita itu mahram. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bab tentang wanita itu harus pakai mahram atau tidak pakai mahram, ada beberapa diskusi yang harus diselesaikan. Pertama, ya, pendapat yang mengharuskan pakai mahram itu jelas karena ada hadis yang melarang wanita itu bepergian selama 3 hari. Nah, babnya yang harus pakai mahram di hadis ini adalah safar, bukan sekedar kharaja, sekedar keluar. Nah, jadi yang wajib pakai mahram adalah kategori safar yang sampai 3 hari. Satu. Terus yang kedua, ya, yang memperbolehkan adalah bab karena yang dimaksud dengan mahram di sini nggak mesti mahram laki-laki. Ya, mahram perempuan pun juga kategori mahram. Ya, seperti tadi dalam surat An-Nisa ayat 23 atau surat An-Nur 31. Jadi, kalau saya sampaikan apakah wajib pakai mahram atau tidak, ini kembali kepada pilihan kita, pilihan ibu dia. Nah, pilihan ibu dia dengan diskusi bersama suami. Karena kenapa harus pakai mahram? Ada yang boleh tidak pakai mahram, semuanya sepakat. Yang penting izin. Walaupun dia pakai mahram, berarti kan dia mengantongi izin. Walaupun dia tidak pakai mahram, tapi tetap harus mengantongi izin. Jadi perbedaan ini hanya bisa diselesaikan secara personal antara suami istri. Ya, ketika suami mengatakan, aku sih no problem, kamu nggak pakai mahram, kamu mau pergi, jangankan cuma pergi keluar rumah, kamu mau pulang ke Indonesia, kamu mau melakukan perjalanan umroh, nggak pakai aku juga nggak apa-apa, yang penting aku tahu, ya, aku berikan izin, aku tahu kamu perginya sama siapa, agendanya apa. Nah, ini semua diselesaikan dengan komunikasi suami istri. Begitu Bu Dia. Oke. Terima kasih banyak Bu Ustazah. Sama-sama. Karena ada suami yang tipe boro-boro mau pergi jauh. Ya cuman mau beli ke warung aja itu harus didampingi. Ya, silakan aja ketika memang tipe suami ada yang seperti itu dan istrinya deal menerima. Jangan yang ribut tetangga. Ya Allah, ya terlalu banget ye. Orang istrinya aja udah oke, istrinya merasa ya seperti jaga kan. Ya. Tapi Bu Ustazah, kalau misalnya balik ke kasus yang minyak kayu putih tadi itu, Bu Ustazah, itu apa nggak ceritanya mirip sama ketika Rasulullah mengharamkan madu itu, bukan? Nggak bisa gitu juga ya? Beda. Kalau Rasulullah itu kan tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Jadi Rasulullah SAW itu mengharamkan madu karena memang ibaratnya keputusan pribadi untuk menyenangkan kedua istrinya. Nah, kalau yang si istri tadi, babnya bukan babnya ini bukan karena mengharamkan satu benda, tapi karena sebuah kesepakatan. Ya, oke, correct. Yang lain, teman-teman? Emang sih teman-temannya pada bilang, ya Allah suami laki lo lebay banget. Saya bilang, jadi tetangga nggak usah ribut. Kalau istrinya aja, istrinya tuh jujur. Saya bilang, kamu ketika dilarang sama suami gimana? Aku sih no problem Bu. Aku jadi malah jadi jadi bersenang hati gitu loh. Berarti suaminya itu cemburu banget, kan cemburu itu tanda cinta. Ya dia aja nerima lah, kita sahabat jadi tetangganya kok malah ribut. Tapi Bu Ustazah, saya pernah suami itu nggak suka sama satu jenis parfum yang saya punya gitu. Nah, jadi kalau saya karena sayang kan. Iya. Jadi saya pakai kalau nggak pergi sama dia gitu. Itu yang penting kalau kesepakatan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke.
Gitu. Tadi ada Mbak Sinta mau Baju juga begitu, ya kan. Pokoknya kalau selama pergi sama aku, kamu jangan pakai baju itu ya, adil. Kalau adil mah. Tapi kalau buka, dan ini masih buka kesempatan untuk bernegosiasi. Ya Mbak Sinta, silakan. Waalaikumsalam Ustazah. Kalau yang tadi masalah siap tadi serta adab-adab muslimah dalam bersafar, Nah, perlakuannya seperti apa kalau untuk wanita dalam masa iddah ya? oh masa itu ya. Misalnya misalnya ya masa iddah. Jadi Itu gimana? Apakah sama masa khilafiyah tadi berlaku atau gimana? ya, kita harus pahami dulu masa iddah adalah masa di mana masih berstatus haknya istri untuk suami. Jadi belum mantan. Ya, jangan begitu suami mengucapkan kata talak, misalnya ya, perceraian. Kan kalau meninggal berarti kan memang tidak ada komunikasi lagi. Ya, ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan kata talak, kan ada masa iddah 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini tidak boleh suami mengusir istri atau istri pergi dari rumah suami. Karena apa? Karena masa iddah adalah masa tempo Allah masih menginginkan adanya rujuk. Ya, karena istri masih milik suami, suami masih bertanggung jawab dengan istri. Karena itulah di masa-masa rujuk, justru di masa-masa genting, seorang istri jangan menyulut emosi yang akhirnya malah tidak terjadi rujuk. Ya, contoh sederhana aja deh. Kadang kan wanita itu ketika ngelihat film, dia mencontoh film, begitu suaminya mengucapkan kata cerai, langsung dia pergi dari rumahnya, ya pergi ke rumah ibunya. Padahal itu salah. Justru ketika dia diucapkan kata talak oleh suami, masa 3 bulan ini masa genting, dia rebut kembali cintanya suami. Saya sering banget ya kalau orang-orang yang nangis gitu saja saya diceraiin, jangan nangis, nangis itu bikin tua, ya nangis itu bikin jelek. Udah langsung dandan, ya bersolek secantik mungkin. Begitu nanti suami pulang dengan kita tampilkan senyum, bisa jadi dia kaget dan dia jatuh cinta yang kedua. Ya kenapa? Karena disitulah masa-masa genting ketika memang masih ada peluang untuk kembali menjadi suami istri. Jadi gitu Bu Sinta. Jadi jangankan untuk adab-adab itu yang perlu kita pikirkan. Justru gimana caranya kita lebih ikhtiar untuk kembali rujuk. Oke. Gimana Mbak Sinta? Ya, soalnya ini kalau misalnya masih ada yang ditinggal meninggal suami misalnya. Apa? Misalnya yang ditinggal meninggal suami gitu. Oh, beda kalau yang ditinggal wafat suami, berarti kan mahramnya tidak lagi suami, tapi kan seorang ayah. Nah, dia tidak boleh keluar 4 bulan 10 hari kecuali darurat. Apa itu darurat? Ya, darurat itu berarti menyangkut masalah keberlangsungan hidup. Ya, dia bekerja mungkin hanya dikasih cuti 3 hari, maka di hari keempat ya dia harus kembali bekerja, maka yang menjadi bagian untuk memberikan izin adalah ayah kandungnya. Kalau dia sudah punya anak laki-laki yang dewasa, anak laki-lakinya itu hanya mengantongi izin karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Jadi begitu. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ada Bu. Silakan Ustazah, Bu. saya mau tanya. Ya, Iya. Saya kurang begitu paham apa arti kemudarotan ya. Tadi sewaktu Bu Ustazah menjelaskan menghindari kemudarotan selama dalam perjalanan dan meninggalkan suami dan anak. Maksudnya gimana itu Bu? Maaf, saya kurang paham. Terima kasih.
Sama-sama. Jadi kemudorotan itu maksudnya menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat tapi berpotensi menjadi masalah. Contoh sederhana nih, contoh sederhana aja deh. Kita pergi reunian misalnya, ya reunian. Hindari hal-hal yang mudorot, ya namanya reunian, makan bareng, terus posting foto, terus posting di Facebook atau di medsos yang bisa jadi suami kita, anak-anak kita melihat foto itu nggak nyaman. Ya kok ibuku begini, apalagi suaminya. Oh, ini temennya ya cinta monyetnya ya. Ini maksudnya bepergian itu benar-benar menghindari kemudorotan yang menyangkut nanti hubungan suami dengan anak-anak. Ya, karena jujur, walaupun kita udah berubah, udah punya suami, tapi mohon maaf kalau ada acara-acara reuni, itu kan teman-teman kita lupa kalau kita itu udah berpasangan. Ya, merasa itu dulu teman sekolah, teman deket, main rangkul-rangkul aja. Kan begitu kan? Apalagi yang biasa mungkin nempel-nempel aja, makan juga bersamaan aja, dan pada saat itu bisa jadi kan ada yang mengabadikan, mendokumentasikan, dan itu belum tentu disukai sama suami, belum tentu juga membuat nyaman anak-anak. Karena saya tuh yang sering komplain kalau saya pasang status, saya pasang foto, itu bukan suami, itu anak-anak. Ya, Umi nggak pantas banget sih foto kayak begini, Umi nggak pak. Jadi ya dari situ saya berpikir, oh berarti apa yang kita lakukan ini perlu menjaga perasaan suami, juga menjaga perasaan anak-anak. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Ini yang warning banget nih biasanya acara-acara reunian. Nanti ada LBK, kita lama bersemi kembali. Kita ada surveinya tuh Bu, benar banget. Iya, karena mereka merasa ya kayak teman SD, walaupun kita udah kayak begini, mereka merasa tetap seperti sahabat merah putih, ya kan? Sahabat putih biru, sahabat putih abu-abu. Padahal mah kita udah punya pasangan, kita punya keluarga. Iya. Ada yang lain? Bu Saja, Siap? kalau nggak ada yang lain, saya aja. Oh ya. Bu Saja tadi yang soal ketika kita harus mandi junub, tapi kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita tayamum. Ya. Setelah tayamum kan kita sholat tuh, ya kan? Nah, ketika kita menemukan air, Rasulullah kan bilang kita mandi diulang kan mandinya. Ya. Tapi sholatnya itu bagaimana? Ya, jadi bab tentang bertayamum mengganti mandi, juga mengganti wudhu, kemudian bab mengulang apa yang telah sudah kita lakukan lalu kita lakukan di saat sempurna. Ini kasusnya terjadi ketika di Bani Quraizoh. Ya, ketika seorang sahabat ya sudah melakukan hal-hal yang sifatnya dispensasi nih, sholat jamak qasar. Jadi dia mengambil dispensasi ya dengan keringanan qasar, jamak dan qasar di waktu Bani Quraizoh, ya zuhur dan asar. Begitu di Madinah ternyata masih masuk waktu asar. Lalu mereka ada yang wudhu kembali, lalu sholat kembali. Ya, jadi sholat asarnya 2 kali. Melihat dialog seperti ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Bagi yang sudah melakukan maka disebut dengan kafafa, cukup. Tapi bagi yang mau mengulang, baginya mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi orang-orang yang tadi di waktu musafir, dia mengambil keringanan itu, lalu di tempat yang sudah aman, nyaman, ketemu, dia mau ngulang lagi, mendapatkan 2 pahala. Dia tidak mengulang lagi, maka yang tadi sudah dianggap cukup. Begitu Bu Dini. Oh, iya baik. Berarti sama aja hukumnya kayak misalnya
eh, apa namanya, misalnya kita masih safar di zuhur dan asar kita jamak, terus kita ketemu maghrib gitu, kita masih di tempat yang sama. Nah ketika maghrib itu kita tidak melakukan jamak dengan isya karena berpikir nanti juga pasti isya kan masih akan panjang gitu Bu saja. Padahal waktu kita pergi itu waktu isya sudah masuk. Itu bisa begitu ya Bu? Apa? Boleh. Berarti kan dia tidak melakukan ibadah itu 2 kali. Dia hanya dianggap melakukan ibadah itu 1 kali dan cukup. Kalau tadi kasus yang pertama yang ditanya sama Bu Dini, ya dia nih begitu di waktu maghrib, ya dia bisa mandi, bisa dia wudhu, lalu dia mengulang kembali sholat zuhurnya, sholat asarnya, lalu maghribnya. Nah ini baru mendapatkan 2 pahala. Di waktu maghrib itu Bu saja. Karena yang namanya qadha beda dengan jamak qasar. Kalau yang namanya jamak qasar ini memang di waktu yang boleh dijamak. Tapi kalau yang namanya qadha berarti kan di waktu yang bukan bukan waktunya. Jadi dia melakukan di bukan waktunya. Nah, itu zuhur asar kan udah dia lakukan. Nah, begitu di maghrib dia merasa sudah bisa mandi, sudah bisa wudhu dengan sempurna, dia merasa tadi yang zuhur asar tidak sempurna karena dengan tayamum, dengan jamak, maka dia ingin mengkodoknya ya sebagai bentuk ingin kesempurnaan, ya pilihan ini yang tadi sudah ketemu sama air lalu akhirnya dia berwudu lagi dan kemudian mengulang sholatnya kembali, itu baru mendapatkan 2 pahala. Yang tidak melakukannya pun sudah cukup. Tidak apa-apa. Ya, jazakallahu khair. Ada yang lain? Karena waktu saya haji begitu tuh, ya kita jadi ustadz yang pendamping kami itu ada 2. Yang satu yang nyuruh, ayo ulang lagi sholatnya yang tadi di pesawat. Kan di pesawat kita subuh di pesawat, zuhur asar di pesawat, baru nyampe kan di bandara Indonesia atau bandara Saudi kan di sholat berikutnya. Itu disuruh ngulang. Nah, saya mah cuman bilang, jadi kan karena teman-teman jadi bingung, ustadznya ini nyuruh ngulang, ustadznya itu enggak usah bingung. Kita melakukan perjalanan ibadah haji, ibadah yang suci. 2 ustadz kita mengarahkan 2 pendapat, udah yang mau melakukan dapat 2 pahala, yang tidak melakukan sudah cukup gitu. Iya. Ya. Ya, teman-teman ada yang lain? Saya Bu saja. Silakan Mbak Liva. Tadi kan yang diragam sholat jamak itu kan misal jamak karena perjalanan, ya kan Ya. Bu saja ya. Nah kalau perjalanan yang kita lakukan setiap pekan dalam arti perjalanan buat jalan-jalan, otomatis sholatnya itu kan zuhur asar itu kan kita jamak ya berarti ya. Nah itu kan ibaratnya disengaja, perjalanan disengaja. Kalau keadaan mendesak mungkin nggak apa-apa. Kalau perjalanan yang disengaja dan itu berulang kali setiap pekan itu hukumnya apa ya? Maksudnya tiap pekannya kemana dulu? Kita jalan-jalan. Kalau memang tiap pekannya itu adalah di waktu musafir yang batas safar ya 60 km ke atas atau melewati batas, mau alasannya jalan-jalan, mau alasannya belanja, yang penting memang niatnya ini bukan ke tempat maksiat. Itu diperbolehkan. Ya kembali kepada batasan itu, kecuali kalau memang niatnya ini bukan untuk hal-hal yang sifatnya manfaat. Kan jalan-jalan ini bagian dari yang bermanfaat untuk keluarga. Oh iya ya, berarti diizinkan ya, misalnya setiap berulang kali itu ya. Iya. Sholat Iya, karena memang dia kan temporer, bukan dari Senin sampai weekend, kan enggak cuma weekendnya aja. Misalnya yang di Jakarta pekan ini dia ke ke Sukabumi, yang pekan ini ke Bandung, pekan ini ya enggak masalah, toh memang perjalanannya bukan perjalanan maksiat, perjalanan menguatkan hubungan dengan keluarga, karena kalau nggak jalan-jalan bisa jadi istrinya manyun kan gitu.
Kan kadang gitu, suami merasa pengennya nih Sabtu Minggu istirahat karena Senin sampai Jumat udah capek. Tapi istri bete di rumah Senin sampai Jumat, pengennya Sabtu Minggu jalan-jalan. Keluar. Nah itu kayak gitu aja bikin ribut kan gitu kan. Akhirnya suami udah memaksakan dia udahlah ya udah ya, karena sayangnya sama keluarga yang melakukan perjalanan yang jauh. Lalu jangan sampai gara-gara bab sholat musafir pun jadi ribut gitu. Iya, iya, iya. Baik, Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Apa- Kan begitu. Apalagi di Hongkong yang balik ya. Nah, iya. Istri yang nggak bekerja gitu, pengennya Sabtu Minggu jalan-jalan. Iya. Kalau suami pengennya Sabtu Minggu tidur. Iya, benar-benar. Udah capek jalan-jalan mulu Senin sama Jumat. Katanya istri, iya bapak mah enak cuci mata melulu. Nah ibu cuci baju. Gitu. Oke, makasih Bu Ustazah. Sama-sama. Emang Mbak Liva mau jalan kemana sih? Covid begini. Hongkong bebas Ustazah, Oh gitu. masih banyak jalan gitu sih bisa. Nggak Cuma kayak- mungkin memang karena perjalanannya itu masjid-masjid kan sekarang juga pada tutup. Iya. Jadi mungkin jadi agak-agak lebih sulit lagi sholatnya. Apalagi kondisinya susah melakukan ibadah kan begitu. Iya. Gimana yang lain? Ada lagi? Mau tanya dong, Iya, Mbak silakan. Olin, silakan. Bu. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Mau tanya batasan waktu sebagai seorang musafir itu berapa lama ya? Misalnya gini, saya dari satu daerah ke daerah lain yang cuma 1 minggu, terus menetap di sana 1 minggu. Tapi ada kalanya jalan-jalan keliling. Jadi kadang-kadang, oh ya waktu masuk zuhur dan asar ya udah saya jama aja deh. Itu boleh nggak? Walaupun kita sudah menetap di satu daerah itu lebih dari 2 hari, tapi saya berpikir kan kita musafir nggak menetap di sini lama gitu, cuma 1 minggu. Ya, jadi kalau beberapa periwayatan tadi yang ada di file, mungkin nanti Mbak Lifah mau di-share ya, yaitu kondisi, situasi seseorang itu disebut dengan musafir, berbagai macam periwayatan yang ada. Ada yang hadisnya menyebutkan 3 hari, berarti hari keempat udah disebut dengan mukimin. Tapi ada juga ternyata kondisinya seperti Rasulullah SAW waktu dia dari Madinah ke Mekah itu 19 hari. Nah 19 hari ini memang tidak niat mukimin, niatnya memang sedang melakukan perjalanan. Nah 19 hari itu diperbolehkan untuk mengambil jamak qashar. Ya, juga pernah kan para sahabat ketika di kondisi yang tidak memungkinkan, kesulitan itu waktu perang. Atau Ibnu Umar waktu dia melakukan perjalanan dakwah ke Rusia. Itu sampai sekian bulan. Ya, dan memang seperti kondisinya di Rusia, susah untuk sholat, jaminan keamanan, maka dia menjamaknya sampai selama dia tugas dakwah di situ. Nah, semua ini adalah bagian dari pilihan karena situasi dan kondisi teman-teman yang paling tahu di tempat. Begitu, Mbak Holi. Oke, ya. Maaf tadi nggak ngikutinnya telat, jadi nggak. Oh, nggak apa-apa. Nanti filenya kan biar bisa di-share agar apa yang menjadi diskusi kita, apakah mungkin teman-teman ada yang tadi telat masuk, yang penting kan informasi dan materi itu bisa disampaikan, kan begitu. Ya, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Udah, Bu Dini? Ya. Yang lain bagaimana? Iya, Bu Dini, Bu Iya. Ustazah, saya mau tanya lagi nih. Boleh. Tadi menyambung tentang sholat tadi loh, Bu. Waktu semisal kita jalan-jalan hiking gitu, memutari gunung gitu, terus tiba waktunya ada temen yang ngajak ke rumahnya dia. Nah, waktu di rumah temen kita itu, kita mau mengerjakan sholat. Tapi badan kita itu kayaknya basah karena keringat gitu loh, Bu. Sholat kita sah apa enggak ya, Bu, waktu mengerjakan sholat gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama.
Yang membuat tidak sahnya sholat adalah diantaranya nih najis. Najis itu tidak bisa dengan praduga. Najis itu harus ada buktinya. Basah baju karena keringat, bukankah keringat itu tidak najis? Baju kotor karena tanah, ya namanya juga hiking ya. Ya karena debu, tanah, lumut, bukankah semua itu bukan najis? Ya, jadi dia dianggap tidak sah jika memang ada najis. Najis itu jelas ada baunya, punya ciri khas, ada bentuknya. Seperti itu, ya Mbak Sasa. Oh, terima kasih Bu, terima Sama kasih. kan tanah, lumut, debu itu tidak najis. Iya, Mbak Sasa, aman. Bisa kok tetap sholat biarpun habis jumkaitan di hiking. Iya, Iya, bahkan terima dia kasih bisa ilmunya sholat sama Bu dengan Ustazah. sepatu, Benar, ya kan pakai bermanfaat sepatu. banget. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada 5 menit lagi menuju jam 4 di sini, Hong Kong. Kalau nggak ada saya nambah satu ya Bu Ustazah. Ya, Cuma ini aja, apa namanya, penasaran aja. Kalau misalnya kita yang dibilang bayar dam karena kita umroh, atau ya umroh ya biasanya, atau umroh atau haji yang kita tidak bersama mahram, itu kan kalau misalnya itu karena kebijakan dari pemerintah Arab aja, atau memang memang kita memang harus bayar? Karena apalagi di bawah 45 tahun itu kan kalau tidak didampingi oleh mahram katanya. itu apa kebijakan dari eh, apa pemerintah setempat ya karena Saudi ini dia bermadzhab Imam Maliki yang perempuan dijamin keamanannya bepergian ketika bersama dengan mahram itu pun usia 45 tahun ke bawah. Iya. Sedangkan 45 tahun ke atas itu dianggap tidak wajib pakai mahram. Kalau logikanya orang Indonesia justru 45 tahun ke atas yang harus didampingi biar nggak kesasar kan gitu kan. Sedangkan 45 tahun ke bawah ini mah masih energik, masih bisa semua mandiri. Nah, kalau orang Indonesia tuh begitu berpikirnya. Kenapa sih Ustazah kok Saudi itu 45 tahun ke bawah harus pakai mahram? 45 tahun ke atas nggak apa-apa nggak pakai mahram. Ya, karena jaminan keamanannya Saudi bukan keamanan fisik dari kriminal. Tapi jaminan keamanan Saudi kenapa 45 tahun? Karena jangan sampai terjadi kehamilan di luar pertanggungjawaban. Misalnya kayak ada pemerkosaan yang menyebabkan hamil. Ini kan bisa merusak nasab. Jadi begitu. Nah, sekarang dari kebijakan saja sudah jatuhnya administrasi negara. Nah, kemudian ketika ada di luar Saudi yang ingin masuk tanpa mahram, pasti harus membayar administrasi. Babnya sih sebenarnya administrasi bukan dam. Kalau dam itu berkaitan dengan satu ibadah yang ditinggalkan sebagai wajib atau rukun. Iya, iya. Berarti sebenarnya Ya, bahasanya sih sebenarnya bukan dam, bayar denda administrasi. ya, ya, ya. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Kalau tidak, berarti bisa ditutup oleh gimana Mbak Liva? Enggak? Enggak.